Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Salsabila Oktariani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1, Universitas Mercu Buana. Saya sekarang sudah semester 5. Saya di sini ingin menjelaskan cara untuk menguji kualitas data primer dan data sekunder dengan menggunakan software statistik yaitu IBM SPSS. Ini merupakan salah satu tugas besar saya dalam mata kuliah statistik. Oke, sekarang ini merupakan data tabulasi primer saya. Saya menggunakan karakteristik responden hanya 2, yaitu nama lengkap dan gender atau jenis kelamin. Saya menggunakan 25 responden. Untuk variabel X1 saya sendiri, yaitu saya menggunakan hubungan marketing, X2 saya menggunakan suasana box coffee, X3 saya menggunakan persepsi harga, dan untuk Y sendiri saya menggunakan kepuasan pelanggan. Oke, apa yang dimaksud dengan X1P1 sih? X1P1 itu sendiri merupakan variabel X1 pertanyaan 1, variabel X1 pertanyaan 2, dan seterusnya. Total X1 ini didapat dari jumlah X1P1 sampai X1P5. Begitu pula untuk variabel X2P1, X3P1, dan untuk Y. Oke, sekarang kita mulai aja menggunakan SPSS-nya. Saya di sini menggunakan IBM SPSS versi 25. Oke, sekarang kita pilih ke file, kita import data, kita gunakan Excel karena kita menggunakan Excel. Kita pilih tabulasi data primer, lalu kita open. Dan kemudian akan muncul seperti ini, lalu kita pastikan dan kita klik OK. Kita tunggu, lalu akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih ke variabel view. Untuk labelnya sendiri itu diganti karena nama lengkap sama jenis kelamin ini udah otomatis, maka kita harus merubah si totalannya. Setiap label untuk setiap totalan itu kita ganti dengan judul X1 kita, judul variabel kita. Saya sendiri menggunakan judul untuk total X1 saya yaitu adalah hubungan marketing. Hubungan marketing. Hati-hati ya guys, takut salah. Jadi kita begini dulu aja supaya dia benar-benar pas gitu di total X-nya. Atau di total variabelnya. Untuk total X2 sendiri saya menggunakan variabel suasana box coffee. Untuk total X3 sendiri saya menggunakan persepsi harga. Dan untuk total Y saya menggunakan kepuasan pelanggan. Nah, untuk values sendiri kita akan ganti untuk di setiap variabel X1P1 sampai Y, kecuali di bagian nama lengkap, gender, sama totalan. Itu tidak usah diganti. Kenapa untuk value itu diganti? Karena value itu diisikan dari per indikator agar lebih jelas gitu untuk menginput pada data view. Karena saya menggunakan skala Likert, jadi ukurannya itu 1 sampai 5. Maksud 1 sampai 5 itu yaitu seperti ini. Contohnya saya itu 1 itu menggunakan STS atau sangat tidak setuju. 2 itu saya menggunakan TS atau kurang setuju. 3 saya menggunakan KS atau kurang setuju. 4 saya menggunakan S. Dan 5 saya menggunakan sangat setuju atau SS. Untuk S sendiri itu merupakan setuju, lalu setelah itu kita klik Add, lalu kita OK. Oh iya, ini saya belum isi. Terlewat. Oke, kita ulang lagi. 1 itu adalah STS. 2 itu adalah TS. 3 itu adalah KS. 4 itu adalah S. 5 SS. Sudah, kita pastikan semuanya terisi ya guys.
S2 itu adalah TS, 3 KS, 4 S, 5 itu SS. Setelah itu kita klik OK. Kita isi sampai dia benar-benar keisi semua. Jangan sampai salah ya guys, takutnya nanti nggak kebaca gitu. Empat itu setuju atau S, 5 itu adalah sangat setuju. Jangan lupa di totalan X kita nggak usah kita rubah untuk values-nya sendiri, hanya untuk setiap per indikatornya saja. Empat itu S dan 5 itu adalah SS. Lalu kita klik OK. Salah. 1 itu adalah STS, 2 itu adalah TS, 3 itu adalah KS, 4 adalah setuju atau S, dan 5 adalah SS. Ini kita inputnya harusnya manual ya guys, nggak bisa langsung gitu. Klik OK. Harus sabar ya untuk mengisi ininya. SS. Dua itu adalah TS, 3 itu adalah KS, 4 adalah setuju atau S, 5 itu adalah SS. Sudah kita klik OK. STS, TS, KS, setuju, dan SS. Kita klik OK. Setelah itu kita isi lagi. Yang keduanya itu adalah salah. Yang keduanya itu tidak setuju ya guys, bukan STS. Yang kedua tidak setuju. Yang ketiganya itu adalah kurang setuju. Yang keempat itu adalah setuju. Yang kelima itu adalah SS. Tanggal 7 tidak setuju, kurang setuju, setuju sama SS. Kita isi sampai semuanya selesai ya guys. 1 itu adalah STS, 2 adalah tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 adalah setuju, 5 adalah SS. Habis itu kita klik OK. Jadi kita harus sabar untuk ngisinya ya guys. Emang ini harus manual, nggak bisa langsung. 3 itu kurang setuju, 4 itu adalah setuju, 5 adalah sangat setuju. Klik OK. 1 STS, 2 itu adalah TS, 3 itu adalah KS, 4 itu adalah S, 5 itu adalah SS. Klik OK. Jangan lupa di totalan jangan diisi ya guys. 2 adalah TS, 3 adalah KS, 4 adalah S, dan 5 adalah SS. 1 STS, 2 TS, 3 KS, 4 S, 5 SS. Kita klik OK. STS, 2 itu adalah TS, 3 KS, 4 adalah S, 5 adalah SS.
2 lagi guys, ayo. STS, 2 itu adalah TS, 3 adalah KS, 4 adalah S, dan 5 adalah SS. Satu lagi guys. STS, 2 adalah TS, 3 adalah KS, 4 adalah S, dan 5 adalah SS. Sudah semua, kita klik OK. Yang columns dan missing sama alike ini biarin aja, dan untuk si measure-nya sendiri, untuk di nama lengkap kita ganti dengan ordinal. Gender sampai X1 ini kita tetap nominal, tapi sampai Y itu tetap nominal. Kecuali di totalan itu kita ganti dengan scale. Kita ganti scale semua ya guys. Kita pastikan dulu semuanya udah sesuai. Sudah dari sini. Lalu kita ke data view. Kita ke analyze. Ke descriptive statistik, kita pilih frequencies. Kita masukin setiap totalan ya guys. Hubungan marketing atau X1, suasana box cafe atau X2, persepsi harga atau X3, dan kepuasan pelanggan atau Y. Setelah itu, kita klik statistics, kita klik median, standard deviation, range, minimum, dan maksimum. Habis itu kita klik continue, terus kita pilih ke charts, pasti ini kita klik bar charts, pastikan udah frequencies, kita klik continue, dan ini pastikan sudah di display frequencies table. Setelah itu kita klik OK, kita tunggu, sedang diproses, dan ini dia sudah jadi. Untuk statistiknya sendiri seperti ini merupakan frequencies table untuk hubungan marketing, suasana box cafe, persepsi harga, kepuasan pelanggan. Ini adalah bar charts-nya. Untuk variabel primer sudah selesai sampai sini, kemudian kita pilih ke sini. Kita save dengan misalkan ini. Data hasil output data primer. Hasil output data primer, lalu kita klik OK. Sudah ke save, lalu kita minimize. Yang ini juga kita save. Hasilnya itu saya save-annya namanya hasil input data primer. Lalu kita klik save. Sudah selesai. Nanti ya, saya di sini ingin melanjutkan mengenai penjelasan saya dari data primer ke data sekunder. Di sini saya menggunakan data sekunder perusahaan, ada 4 perusahaan, tahunnya itu saya menggunakan 3 periode dari 2017 sampai 2019. Variabel X1 sendiri ini merupakan variabel EPS atau earning per share atau laba per saham. Variabel X2 sendiri itu merupakan laba, variabel X3 sendiri merupakan aset, dan variabel Y merupakan ROA. API sendiri merupakan singkatan perusahaan dari PT Arita Prima Indonesia, Blue merupakan PT Berkah Prima Perkasa, Fish merupakan X Multi Agro, dan INPS sendiri merupakan PT Indah Prakasa Sentosa. Variabel X1, X2, dan X3 sendiri ini didapat dari laporan keuangan. Saya mendapatkannya dari BEI atau Bursa Efek Indonesia. Variabel Y ini atau ROA didapat dari hasil pembagian antara si variabel X2 atau laba dibagi dengan variabel X3 atau aset. Oke, sekarang kita lanjut untuk menguji kualitas data sekundernya. Di sini saya menggunakan SPSS statistik versi 25. Pertama kita pilih file. Oh ya, kita ke data view dulu. Pertama kita pilih file,
Terus import data ke Excel, karena kita menggunakannya Excel, kita pilih data sekunder, kita klik OK atau Open. Kita tunggu. Setelah itu keluar seperti ini, lalu kita klik OK. Setelah itu akan keluar seperti ini, lalu kita pilih ke variable view. Di sini ada name-nya itu perusahaan, tahun, variabel S1, X2, X3, dan Y. Type sendiri untuk perusahaan kita tetap string, tahun itu numeric, variabel X1 kita ganti dengan numeric, lalu kita klik OK. Width-nya ini kita ganti 20, tahun tetap 5, variabel X1 kita ganti dengan 20, variabel X2 kita ganti 20, variabel X3 kita ganti 20, dan variabel Y kita ganti dengan 20 juga. Untuk decimalsnya kita tetapkan seperti ini, dan untuk label untuk di setiap variabel kita ganti karena variabel X1 kita itu merupakan EPS atau earning per share atau laba per saham, dan variabel X2 sendiri kita ganti dengan laba. Lalu variabel X3 kita ganti dengan aset. Variabel Y kita ganti dengan ROA. Sudah seperti ini, values missing columns alike. Ini tetap seperti ini saja. Untuk perusahaan di measure kita ganti dengan ordinal karena itu bukan nominal, bukan angka-angka karena itu ada huruf. Untuk tahun sendiri kita ganti dengan nominal. Untuk variabel X1 ini kita gantinya ke scale karena itu merupakan rasio untuk menghitung variabel. Lalu untuk variabel X2, X3, dan Y kita tetap menggunakan scale. Lalu kita klik ke data view. Karena ini belum rapi, kita tarik aja seperti ini. Supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu kita kembali ke variabel view. Lalu kita klik analyze. Kita klik descriptive statistic. Kita pilih frequencies. Lalu kita pindahkan dari EPS sampai ROA ke variables. Setelah itu kita klik statistics, lalu di central tendency kita pilih mean, median, di dispersion kita klik standard deviation, lalu range, lalu minimum, dan juga maksimum. Lalu kita klik continue, lalu kita klik charts, kita pilih ke bar charts, pastikan sudah frequencies, lalu kita klik continue, dan pastikan sekali lagi di sini sudah tercentang display frequency tables, lalu kita klik OK. Akan keluar seperti ini. Nah, ini untuk frekuensi statistiknya, keluar seperti ini. Ini frekuensi table untuk EPS, untuk laba, aset, dan juga ROA. Dan ini merupakan bar charts-nya untuk EPS, laba, aset, dan juga ROA. Lalu setelah ini, kita klik save. Kita ganti dengan hasil output data sekunder. Karena saya sudah buat yang awal, jadi kita ganti hasil output data sekunder 1. Lalu kita klik save. Setelah itu kita pilih minimize. Lalu kita ini klik save. Kita ganti juga hasil input data sekunder 1. Kita klik OK. Sudah jadi seperti ini. Sekian guys penjelasan tentang menganalisa kualitas data menggunakan IBM SPSS. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.